Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Kamal dari kelas 2B Farmasi. Akan menjelaskan review jurnal tentang jerawat pada kulit. Langsung saja untuk judul pertama yaitu uji aktivitas salep anti jerawat eksternal etanol daun binahong terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Yang penelitinya yaitu yang pertama Agung Nur Cahyanta, yang kedua Nila Yuliana Ardianti. Pada tahun 2018. Latar belakangnya yaitu jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi, dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, akan tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Untuk formulanya, zat aktifnya menggunakan flavonoid, alkaloid, polifenol, dan saponin. Untuk zat tambahan oleum citri dan nipagin. Untuk hasil penelitiannya yaitu berdasarkan uji aktivitas, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Selanjutnya, untuk evaluasi aktivitas antibakteri salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri. Di antaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi DNA girase, sehingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipoid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Untuk judul penelitian kedua yaitu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak. Nama ilmiahnya Curcuma santoriza Roxb. Yang diteliti oleh Selvi P.J. Ulayan, Yosben, Ririn Aswatan pada tahun 2012. Dengan latar belakang yaitu kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak menguntungkan dari lingkungan. Santoso 2001. Kulit mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan. Di antaranya, kulit berfungsi sebagai termostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah. Menurut Lahman 1994. Untuk formulasinya, zat aktif yang digunakan adalah rimpang temulawak dan zat tambahan oleum citri dan KOH. Untuk hasil penelitian, dari hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Untuk evaluasinya, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak.
noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH. Sedangkan pada basis salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Yang selanjutnya, yang ketiga, judul penelitiannya yaitu formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat atau Persea americana mill sebagai anti-agent. Untuk penelitinya yaitu Yulistia Budianti Sumari, yang kedua Tri Astuti, yang ketiga Nur Rohmah pada tahun 2016. Untuk latar belakang, kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau akne. Jerawat merupakan penyakit yang tumbuh pada permukaan kulit, wajah, leher, dada, dan punggung, serta dapat muncul pada daerah yang memiliki kelenjar minyak yang berlebihan. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit jika tidak segera diobati. Untuk formulasinya, zat aktif menggunakan saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, dan quercetin. Zat tambahannya yaitu minyak mawar. Untuk hasil penelitian, proses ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Keuntungan proses maserasi adalah cara dan peralatan mudah dilakukan dengan alat-alat sederhana. Daun alpukat yang telah menjadi simplisia kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70%, pelarut etanol 70% yang digunakan bertujuan untuk menarik senyawa seperti flavonoid, karena etanol 70% merupakan pelarut universal yang dengan baik melarutkan senyawa kimia dalam tumbuhan baik senyawa polar maupun nonpolar. Selain itu, etanol 70% efektif menghasilkan jumlah zat aktif yang optimal dan dapat diperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Evaluasinya, daun alpukat diperoleh langsung dari petani daerah Mugirejo sehingga sampel yang digunakan seragam dan mengurangi kemungkinan hasil yang bervariasi akibat penggunaan sampel yang tidak seragam. Sampel daun alpukat yang digunakan adalah daun alpukat segar yang sudah tua. Yang terakhir, untuk judul penelitiannya yaitu formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya Carica papaya L terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang diteliti oleh Rahmawida Putri, Rika Wardiansyah, dan Jaka Supriyanta pada tahun 2020. Untuk latar belakangnya, salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit atau jerawat adalah menggunakan daun pepaya. Dengan harga yang murah dan mudah didapat, diharapkan dapat digunakan untuk mengobati jerawat. Carpain yang terkandung dalam daun pepaya mempunyai efek sebagai antimikroba, menurut Peristiawati dan kawan-kawan 2018. Formulasinya yaitu zat aktif daun pepaya, PEG 400, PEG 4000, nipagin, etanol 96%, aquades, dan minyak jeruk. Untuk zat tambahannya yaitu FeCl 3 sebanyak 10%, gelatin sebanyak 1%. Untuk hasil penelitian, didapat hasil dari determinasi yang dilakukan di Herbarium Bogorians, Bidang Botani Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI Cibinong, menunjukkan bahwa daun pepaya yang diperoleh dari Desa Sodong RT 2 RW 3 Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang merupakan tumbuhan daun pepaya dengan nama latin Carica papaya L dengan suku Caricaceae. Untuk evaluasinya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan metode baru untuk
mudah dalam proses penelitian dan penerapan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.